salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Megawe, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Hairun. Jadi di sini teman-teman, saya akan membahas tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Jadi teman-teman, teori keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Jadi teman-teman, kita akan bahas satu persatu tentang teori keuangan dan perbankan syariah menurut hukum Islam. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pengertian keuangan dan perbankan syariah. Jadi keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, terutama tentang larangan riba atau bunga, juga tentang gharar atau ketidakpastian, dan juga tentang masyir, spekulasi atau perjudian. Oke, kita masuk pada yang kedua, yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Jadi teman-teman, menurut para ulama dan praktisi seperti Muhammad Taqi Usmani dan Antonio pada 2001, ada 5 prinsip utama. Yang pertama adalah larangan riba. Jadi teman-teman, larangan riba ini tidak boleh mengambil keuntungan dari bunga pinjaman. Yang kedua ada bagi hasil. Jadi bagi hasil ini teman-teman adalah keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi kerugiannya ditanggung bersama. Contohnya mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada kehalalan aktivitas. Jadi investasi dalam keuangan syariah teman-teman, investasinya hanya pada satu sektor atau halal. Tidak boleh ada alkohol, tidak boleh ada yang tadi riba, tidak boleh ada judi maupun pornografi. Yang keempat ada transparansi dan keadilan. Jadi setiap transaksi teman-teman harus jelas dan tidak merugikan pihak yang lainnya atau pihak yang berkaitan. Yang terakhir ada zakat dan tanggung jawab sosial. Jadi kekayaan harus disesuaikan dengan zakat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Oke, yang ketiga kita akan membahas tujuan teori keuangan syariah. Jadi menurut M. Umar Chatan pada tahun 1985, tujuan utama sistem keuangan menurut hukum Islam adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi, menjamin distribusi keuangan yang merata, yang ketiga mencegah ekspoliasi finansial, yang keempat menghubungkan etika dan ekonomi dalam satu sistem yang harmonis. Oke, yang keempat kita membahas tentang teori perbankan syariah. Jadi teman-teman, bank syariah bekerja berdasarkan kontrak yang akadnya sesuai dengan syariat, antara lain mudharabah. Jadi teman-teman, mudharabah ini adalah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua adalah musyarakah. Jadi musyarakah ini adalah kerjasama modal antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah ini adalah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati berdasarkan pada syariat Islam yang mengatur seluruh aktivitas keuangan agar sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini menolak praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang merugikan, dan masyir, spekulasi atau judi, karena dianggap menimbulkan ketimpangan ekonomi serta eksploitasi terhadap pihak lain. Selanjutnya, perbankan syariah bukan hanya lembaga yang mencari keuntungan, tetapi juga alat untuk memakai kemaslahatan umat. Setiap transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sah menurut hukum Islam. Dalam teori keuangan syariah, uang bukan komoditas untuk diperdagangkan, tetapi alat tukar dan ukuran nilai. Keuntungan hanya boleh diperoleh melalui aktivitas usahanya dan bagi hasil yang adil bukan melalui bunga tetap. Jadi teman-teman, sistem ini menekankan ada 4. Yang pertama, keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan. Yang kedua, etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Yang ketiga, keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Yang keempat, tujuan akhir bukan sekedar profit, tetapi falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian teman-teman, teori keuangan dan perbankan syariah
merupakan sistem ekonomi alternatif yang etis, stabil, dan keadilan yang mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi secara harmonis. Selanjutnya yang kedua ada prinsip-prinsip keuangan syariah. Jadi teman-teman, keuangan syariah ini adalah sistem pengelolaan harta dan transaksi keuangan yang diatur berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga meningkatkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada larangan riba atau bunga. Jadi, riba ini adalah tambahan atau bunga yang diambil dari pinjaman uang. Islam melarangnya karena bersifat menindas dan merusak keadilan ekonomi. Jadi, makna dari larangan riba ini, dalam sistem syariah, uang tidak boleh menghasilkan uang tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Keuntungan harus diperoleh dari perdagangan atau investasi yang real. Yang kedua ada prinsip keadilan. Jadi teman-teman, prinsip keadilan ini menjadi fondasi utama dalam semua kegiatan ekonomi. Semua pihak, baik investor, perusahaan maupun nasabah, harus mendapatkan haknya secara proporsional. Jadi makna dari yang kedua tadi, dalam setiap transaksi harus ada keseimbangan risiko dan keuntungan yang adil antara semua pihak yang berkaitan. Yang ketiga ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini sistemnya bagi hasil menggantikan sistem bunga. Jadi bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Contohnya mudharabah. Jadi mudharabah ini pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil. Yang kedua ada musyarakah. Kedua pihak menanam modal bersama dan berbagi hasil maupun kerugian. Yang keempat ada larangan gharar atau ketidakpastian. Jadi tidak boleh ada transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau penipuan atau spekulasi yang tinggi. Jadi maknanya setiap akad harus jelas harga, waktu, objek transaksi, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Yang kelima ada larangan masyir atau perjudian atau spekulasi. Masyir berarti mencari keuntungan dengan cara utang-utangan atau spekulasi tanpa kerja nyata. Jadi maknanya transaksi keuangan harus berbasis produktivitas, bukan keberuntungan atau spekulasi. Yang keenam ada prinsip kepemilikan. Prinsip kepemilikan harta yang halal. Jadi teman-teman, harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang halal pula. Yang ketujuh ada zakat dan sosial. Jadi, zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen penting untuk distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Yang kedelapan ada prinsip amanah dan transparansi. Semua transaksi harus dijalankan dengan kejujuran dan keterbukaan. Jadi maknanya teman-teman, dalam keuangan syariah tidak boleh ada manipulasi data, suap, atau pemalsuan laporan keuangan. Yang kesembilan ada prinsip kemaslahatan. Jadi teman-teman, seluruh aktivitas keuangan harus memberikan manfaat yang nyata bagi umat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Yang ke-10 ada prinsip tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu setiap lembaga keuangan syariah wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya mencari laba. Contohnya pembiayaan UMKM, dana sosial, dan pendidikan. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip perbankan syariah, karena tadi sudah membahas tentang prinsip-prinsip keuangan. Jadi, perbankan syariah menerapkan semua prinsip di atas secara praktis melalui akad atau kontrak yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah. Jadi, yang pertama ada prinsip akad atau kontrak yang jelas. Jadi, semua transaksi harus memiliki akad atau perjanjian yang sah secara syariah, yaitu jelas tentang jenis transaksi, tentang objek yang diperjualbelikan, tentang keuntungan dan risiko, dan juga tentang waktu, jumlah, dan syarat pembayaran. Yang kedua ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Jadi teman-teman, bank syariah wajib menyeimbangkan antara kepentingan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat luas. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dari satu sisi.
Yang ketiga ada prinsip keuntungan melalui aktivitas nyata. Bank hanya boleh memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang real atau nyata, bukan spekulasi keuangan. Contohnya, jual beli barang, investasi usaha, pembiayaan proyek. Yang keempat, ada prinsip keterlibatan sosial. Jadi, perbankan syariah memiliki fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, wakaf, dan infak, dan sedekah juga, serta pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang kelima, ada prinsip keseimbangan spiritual dan material. Bank syariah tidak hanya mengajarkan profit duniawi tetapi juga keberkahan atau berkah. Keuntungan harus didapati secara halal dan membawa kebaikan. Yang keenam, ada prinsip tidak eksploitatif. Bank syariah tidak boleh menindas nasabah melalui denda berlebihan atau bunga yang memberatkan semua kesepakatan yang harus saling ridah. Yang ketujuh ada prinsip pengawasan syariah. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS untuk memastikan semua produk, akad, dan kebijakan sesuai syariat. Yang kedelapan ada prinsip keadilan dalam risiko. Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga tetap, bank syariah berbagi risiko dengan nasabah. Jika usaha untung, kedua pihak untung. Jika usaha rugi, ya sesuai porsi modalnya. Jadi yang ke-9 prinsip larangan investasi haram. Bank syariah tidak boleh menyalurkan dana ke sektor yang haram, misalnya alkohol, perjudian, dan spekulasi pasar, atau industri yang bertentangan dengan moral atau hukum Islam. Yang ke-10 ada prinsip amanah dan profesionalisme. Bank syariah harus dijalankan oleh orang yang amanah, profesional, dan memahami fikih muamalah agar tidak melanggar prinsip syariah dalam operasinya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang prinsip nih. Sekarang kita akan membahas tentang praktik keuangan syariah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada konsep dasar. Jadi teman-teman, praktik keuangan syariah adalah penerapan nilai dan hukum Islam dalam semua aktivitas ekonomi, termasuk investasi, pinjaman, asuransi, dan pasar modal. Jadi ciri utamanya adalah tidak memiliki bunga atau riba yang sudah saya bahas di atas tadi, dan tidak ada ketidakpastian berlebihan seperti gahar, dan tidak ada spekulasi atau biasa disebut dengan masyir. Semua transaksi berbasis aset nyata dan aktivitas yang halal. Yang kedua ada praktik keuangan syariah di kehidupan nyata. Jadi teman-teman, di bidang bentuk praktik penjelasan tentang yang kedua tadi, pembiayaan atau financing, akad murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Misalnya seseorang ingin membeli motor, jadi bank syariah membelikan motor itu terlebih dahulu, lalu menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Contoh yang kedua ada kredit rumah atau KPR syariah. Akad murabahah atau ijrah mutahiyah, jadi nasabah menyewa rumah dengan bank atau bisa disebut dengan ijrah, dan di akhir masa sewa rumah berpindah ke kepemilikan ke nasabah. Tidak ada bunga, hanya margin tetap. Yang berikut contohnya investasi syariah sukuk atau biasa disebut dengan obligasi syariah. Saham syariah, rekasa dana syariah investor hanya menanamkan modal pada sektor halal dan berbagi hasil usaha, bukan bunga. Yang selanjutnya ada perdagangan dan bisnis akad salam atau digunakan dalam transaksi barang pesanan, misalnya pembelian hasil panen atau barang produksi. Selanjutnya ada tabungan dan deposito syariah akad waidah, atau biasa disebut dengan titipan atau murabahah bagi hasil. Nasabah menitipkan uangnya di bank dan mendapatkan bagi hasil, bukan bunga. Contoh berikutnya ada pasar modal syariah Jakarta
Index atau biasa disebut dengan JII. Saham syariah investasi hanya pada perusahaan yang tidak melanggar syariah, seperti tidak menjual alkohol atau judi. Selanjutnya ada asuransi syariah atau takful. Prinsip tolong-menolong peserta saling menanggung resiko, bukan membayar premi untuk keuntungan. Perusahaan asuransi. Yang berikut ada zakat atau infak dan sedekah atau ZIS. Pengelolaan dana sosial umat lembaga seperti Basanas atau Lasanas mengelola dana umat untuk membantu fakir, miskin, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, ada contoh nyata di Indonesia. Jadi, Indonesia ini termasuk negara dengan sistem keuangan syariah yang terbesar di dunia. Beberapa praktisnya yang nyata seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, hasil Marger, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Jadi, Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan dengan sistem gadai tanpa bunga. Yang berikut ada asuransi takful dan prudensial syariah. Penerapan prinsip tolong-menolong antara peserta. Jadi pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia memiliki indeks saham syariah atau biasa disebut dengan ISSI dan JII. Berikutnya ada lembaga amil, zakat, Basnas, dan tadi Lasnas menyalurkan dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat ada tujuan praktik. Jadi teman-teman, tujuan praktik keuangan syariah itu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, memberikan alternatif sistem keuangan yang berkeadilan. Lanjut, juga menghapus praktik riba dan eksploitasi, juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai moral dan spiritual. Oke, kita akan masuk pada praktik perbankan syariah, karena yang tadi kita membahas praktik keuangan syariah. Jadi teman-teman, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau moral hukum Islam. Tujuannya untuk membantu umat mengelola keuangan tanpa riba, tetapi tetap efisien dan modern. Yang pertama kita bahas tentang praktik penghimpunan dana atau founding. Jadi praktik penghimpunan dana Bank Syariah mengumpulkan dana masyarakat melalui yang pertama jenis tabungan akad. Jadi penjelasannya, tabungan wadiah yang dahamana atau titipan amanat. Nasabah menitipkan uangnya, bank boleh memanfaatkannya, tetapi wajib mengembalikan penuh kapanpun diminta. Tidak ada bunga. Tabungan mudaraha dan mutakah, nasabah sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah atau presentasi bagi hasil. Deposito syariah mudharabah memberikan dana investasi dengan jangka waktu tertentu dan pembagian hasil sesuai dengan akad atau janji. Yang kedua ada praktik penyaluran dana atau biasa disebut dengan financial. Bank syariah menyalurkan dana ke masyarakat atau pelaku usaha dengan akad sesuai syariah. Saya berikan contohnya teman-teman, akad jenis pembiayaan, contoh praktisnya mudharabah.
Jadi pembiayaan konsumtif bank membeli barang yang diinginkan nasabah, misalnya mobil, dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Berikut ada investasi usaha nasabah, memberikan modal, pengusaha menjalankan usaha, hasil dibagi sesuai dengan nisbah. Jadi sama dengan modal kedua. Jadi kedua pihak ini, bank dan nasabah, menanamkan modal bersama untuk usaha tertentu, ijrah sewa menyewa, bahkan membeli aset, misalnya alat berat, lalu menyewakan kepada nasabah. Jadi pinjaman kebijakan bank memberikan pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan sosial, misalnya biaya pendidikan atau pengobatan. Yang ketiga ada praktik jasa perbankan syariah atau biasa disebut service aktivitas. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan layanan jasa seperti transfer dan layanan giro syariah berdasarkan akad atau waidah titipan syariah. Kita akan bahas yang pertama adalah letter of credit untuk perdagangan internasional berbasis akad wakalah atau perwakilan, dan kartu pembiayaan syariah atau setara dengan kartu kredit itu menggunakan akad ijrah atau sewa atau kafalah atau penjaminan. Berikutnya ada gadai syariah. Jadi nasabah menggadaikan barang berharga sebagai jaminan tanpa ada bunga. Nah, kita masuk pada contoh nyata produk bank syariah di Indonesia. Jadi salah satu contoh produk nyata bank syariah adalah produk akad. Contohnya GSI Girya Hasanah atau KPR Syariah. Murah baha dan ijrah, pembelian rumah tanpa bunga, BSI tabungan haji, mudarabah tabungan untuk keberangkatan haji, BRI Syariah Mikro IB, musyarakah pembiayaan usaha kecil, dan pegadaian syariah. Jadi semua transaksi yang dilakukan atau semua yang dikerjakan bank tidak dikenakan bunga. Selanjutnya ada lembaga pengawas dan fatwa. Jadi agar sesuai hukum Islam, praktik dan perbankan syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN atau MUI, menetapkan fatwa produk keuangan. Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank memastikan operasional sesuai dengan hukum atau moral syariat Islam. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK mengatur dan mengawasi sistem keuangan nasional. Yang keenam ada tujuan dan manfaat dari praktis yang kita bahas tadi dalam perbankan syariah. Untuk menghindari praktik riba, gahrar, dan masyir, teman-teman, bukan cuma kita memberikan alternatif pilihan yang adil, tapi juga transparan. Dan juga kita mendorong pertumbuhan sektor yang nyata atau yang real. Kita juga perlu meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, kita menyatukan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam suatu sistem. Jadi praktik keuangan dan perbankan syariah merupakan investasi nyata dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi sesuai transaksi yang dilakukan secara adil, transparan, halal, dan saling menguntungkan. Sistem ini menggabungkan nilai moral, sosial, spiritual dalam pengelolaan keuangan modern, menjadikan bank syariah
bukan hanya lembaga bisnis, tapi juga instrumen keadilan ekonomi umat. Jadi kesimpulan dari semuanya tadi, teman-teman, prinsip keuangan dan perbankan syariah merupakan paduan menyeluruh untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan keadilan sosial. Semuanya berakar pada nilai tauhid atau keesaan Allah. Sehingga keuangan tidak hanya menjadi sarana mencari keuntungan, tetapi juga ibadah dan pemberdayaan umat. Sekian video saya tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya paparkan di materi tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman dan bisa teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Sampai ketemu di video selanjutnya.